Assalamualaikum, selamat pagi sahabat AMC semuanya. Kembali lagi dengan kami dari Rumah Sakit AMC di acara podcast Hari Sehat, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi scaling gigi untuk kesehatan mulut yang optimal. Bersama saya Dr. Putria akan memandu acara pada pagi hari ini. Bagi sahabat AMC semuanya yang ingin tahu nih bagaimana caranya merawat kesehatan gigi dan mulut agar tampak lebih cantik ya, agar kesehatan gigi dan mulut terjaga, silahkan bergabung dengan IG Rumah Sakit AMC, yaitu di IG Rumah Sakit AMC @rsamc.official ya. Langsung saja kita akan bergabung ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu dengan Dr. Didi Mirza. Selamat pagi Dr. Didi Mirza. Pagi dok, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya dokter pagi ini? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat dong, harus cerah ya. Betul. Secara hari ini. Secara hari ini dan secara suasana di pantai. Ya, baik dokter, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya terkait dengan masalah scaling gigi untuk kesehatan mulut yang optimal. Oke, siap dok. Ya, karena pasti ibu-ibu mungkin cantik gitu ya dokter Mirza ya. Betul. Nah di sini kita akan bahas nih bagaimana sih caranya supaya gigi kita itu tampak lebih bersih, lebih cantik gitu ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan nih dok tentang scaling ya. Apa sih itu scaling dok? Oke. Saya langsung aja nih. Iya langsung aja. Oke. Pertama untuk scaling gigi, apa sih itu scaling gigi? Mungkin beberapa orang sudah lama mengenal tahu itu apa artinya scaling gigi, apa yang dilakukannya itu. Cuma mungkin sini saya sekarang akan menjelaskan ulang lagi apa sih scaling gigi itu. Oke, scaling itu secara umum kalau kita istilahkan pembersihan karang gigi lah gitu. Tapi sebenarnya prosedur scaling gigi ini adalah prosedur yang rutin biasanya dilakukan di kedokteran gigi. Nah, itu kita mulai dari pembersihan plak dan karang gigi. Plak dan karang gigi itu pasti pada umumnya setiap orang itu pasti kebentuk. Oh, pasti ada ya dok ya, nggak mungkin ya orang nggak ada karang giginya gitu ya, bersih sekali gitu ya dok ya. Pasti ada walaupun minimal itu memang pasti ada gitu, karena kan proses dari fisiologis manusia juga gitu. Jadi sebetulnya karang gigi itu proses fisiologis ya dok ya. Walaupun sudah bersih banget, bersihin giginya, gosok gigi setiap hari 3 kali mungkin ya. Masih bisa aja ya terbentuk karang gigi. Bisa kebentuk karena kan susunan gigi itu kadang-kadang kan memang ada yang tidak rapi dan itu pasti ada beberapa tempat yang agak sulit untuk dibersihkan gitu. Sebenarnya kan karang gigi itu penyebabnya tuh dari awalnya dari plak gigi. Plak. Nah, plak itu sebenarnya apa itu plak? Adalah sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, yang masuk nanti ada mikroorganisme atau bakteri di situ. Nanti dia ngumpul, ngebentuk suatu lapisan kayak tipis lah sebenarnya ya, awalnya tipis. Nah, mungkin dikenalnya orang tuh kayak jigong lah kayak gitu. Nah awalnya tuh kayak gitu. Lama-lama kalau situ tidak dibersihkan, karena di dalam ludah kita ada kandungan kalsium, itu nanti akan bisa mengeras. Nah lama-lama akhirnya kebentuklah karang gigi. Oh jadi prosesnya tuh berapa lama dok sebetulnya untuk jadi plak, awalnya plak untuk menjadi karang gigi itu? Terjadi proses kristalisasi mungkin ya, dari plak menjadi karang gigi itu berapa lama sih prosesnya gitu? Kalau plak itu dalam 24 jam sudah bisa terbentuk. Oh, sudah. Gitu. Nanti setelah 24 jam kalau misalnya tidak terus dibersihkan atau kelewat pada saat sikat giginya tidak dibersihkan, ya itu nanti bisa dalam jangka waktu mingguan sampai bulanan dia kebentuk. Biasanya dalam 1 minggu itu sudah mulai kelihatan. Sudah mulai ada kelihatan perubahan warna putih gitu ya, warna putih agak kesusuan kayak gitu. Nanti lama-lama kalau dibiarkan sebulan dia agak lebih menguning, makin lama makin 3 bulan 6 bulan mungkin bisa agak kehijauan atau bahkan kehitaman. Oh gitu. Jadi kalau kehitaman tuh karang giginya tuh udah yang lama gitu. Udah lama banget biasanya. Nah sebetulnya untuk meng-cut supaya tidak terjadi karang gigi, apakah saat mulai munculnya plak sudah boleh nih dilakukan scaling nih dok? Ya. Mungkin nanti namanya kalau misalnya hanya berupa plak itu kita namanya istilahnya profilaksis. Nah, kalau sudah ada kebentuk karang giginya baru kita melakukan scaling, prosedur scaling itu. Biasanya nanti kita lakukan setiap 6 bulan.
Oh, setiap 6 bulan harus scaling ya, Dok ya. Minimal kalau pada saat kunjungan pasien ke dokter gigi itu kita akan melihat bagaimana kondisi gusinya, bagaimana kondisi apakah ada karang giginya atau enggak. Nah, itu biasanya kita bersihkan, kita sarankan untuk dibersihkan. Oke. Gitu. Dokter, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya mau ingatkan dulu nih buat sahabat AMC semuanya. Jadi, untuk sahabat AMC yang sudah bergabung dengan kami di podcast Lari Sehat, jangan lupa siapkan pertanyaan nih yang sebanyak-banyaknya ya, karena nanti akan ada 3 hadiah menarik ya untuk 3 orang pemenang. Silahkan untuk pertanyaan bisa hubungi SMS ataupun WhatsApp ke nomor 085 723 80 2201, atau bisa juga melalui IG ya, bagi yang ingin menanyakan terkait dengan scaling atau bagaimana tips mungkin untuk merawat gigi kita supaya rongga mulut kita menjadi bersih ya, sehingga mulut kitanya juga sehat gitu ya, Dokter Mirza ya. Ya, baik, kita kembali lagi nih, Dok ya, di topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah, sebetulnya yang bisa di scaling tuh, Dok, apakah hanya karang gigi aja atau memang stain ya, mungkin ya, pada mungkin yang perokok ya, Dok ya, siapapun itu yang merokok, mungkin kan giginya kadang ada noda-noda ya di gigi, jadi kalau senyum tuh kelihatan gitu ya. Nah, biar yang merokok itu senyumnya tetap cantik, tetap yang cowok kelihatan ganteng. Nah, itu gimana sih cara supaya giginya bersih lagi gitu, Dok? Betul. Nah, jadi memang tujuan pembersihan karang gigi ini memang tidak hanya karang gigi saja, tapi termasuk staining itu. Staining ini sebenarnya muncul memang lebih sering pada perokok, karena dari nikotinnya itu. Biasanya dia akan nempel di permukaan dalam ataupun di luar giginya. Di situ. Dalam bisa juga ya. Bagian dalam biasanya lebih banyak dibandingkan. Kalau misalnya kita lihat di sini mungkin di display sahabat AMC itu kelihatan ada yang warna agak lebih coklat di atas. Ya, mungkin bisa dilihat sahabat AMC, sudah kelihatan yang mengikuti IG Rumah Sakit AMC, bisa dilihat stain itu seperti apa, karang gigi seperti apa ya. Itu di gambar bagian atas itu ada di tengah-tengah tuh ada warna coklat. Nah, itu biasanya dari staining rokok biasanya gitu. Sebenarnya staining ini juga muncul karena kebiasaan minum kopi nih. Kopi atau teh. Nah, itu kan lagi hype ya, lagi hype kopi. Nah, itu sebenarnya bisa kebentuk juga stainingnya gitu. Padahal sekarang kopi itu kan banyak rasanya, variannya yang enak. Jadi orang banyak minum kopi ya, Dok. Nah, itu sebenarnya bisa juga kebentuk staining itu. Apalagi kalau misalnya dia double kalau perokok. Nah, itu pasti lebih cepat kebentuk stainingnya. Sebenarnya secara umum tuh scaling itu kita akan ngebersihin bagian di atas gusinya. Itu karang gigi itu sebenarnya ada beberapa tempat, ada 2 tempat. Supragingiva kalau kita istilahkan. Supragingiva itu ada yang di atas gusi. Di atas gusi. Gusi itu adalah bagian yang warna pink ya. Kalau di dalam mulut kita di bawahnya gigi itu ada warna pink, itu gusi. Nah, itu biasanya supragingiva itu ada di atas gusinya si karang giginya. Biasanya warnanya akan lebih putih kekuningan, atau nanti kalau lama-lama bisa jadi lebih hitam. Nah, terus ada juga karang gigi atau kalkulus istilahnya subgingival, atau di bawah gusi atau di dalam dari gusinya itu sendiri gitu. Jadi dia ketutup lah sama gusinya, kelihatan. Kalau di sela-sela gigi itu kan suka ada karang gigi juga ya, Dok ya? Betul. Kalau di gigi yang, apalagi kalau giginya tidak beraturan ya, kalau giginya crowding itu pasti akan lebih banyak di situ tempatnya si karang giginya, karena kan susah untuk dibersihkan. Itu faktor resiko munculnya karang gigi itu juga karena bentuk anatomi giginya ya, yang bentuknya tidak bagus gitu ya, Dok giginya, ya. susunan giginya itu akan lebih jadi faktor resiko untuk pembentukan karang giginya gitu. Nah, Dokter, katanya kalau kita scaling itu juga bisa menyebabkan gusi kita tuh jadi berdarah gitu ya, atau gigi kita jadi goyang. Itu gimana, Dok, penjelasannya, Dok? Sebenarnya bukan proses scalingnya yang jadi berdarah atau jadi giginya goyang. Nah, karang gigi ininya yang menyebabkan gusinya itu bisa gampang berdarah. Sama giginya bisa jadi goyang. Kenapa? Karang gigi itu ketika dia menempel, dia akan menjadi sumber peradangan bagi gusinya. Nah, ketika gusinya jadi meradang, di situ pembuluh darah akan lebih banyak kebentuk di sana, sehingga ketika kena sentuhan sikat gigi aja misalnya, ketika sudah gusinya sudah radang, kena sentuhan sikat gigi itu bisa berdarah.
gitu. Apalagi kalau misalnya di scaling. Jadi jangan heran kalau misalnya pada saat di scaling itu kok berdarah, Dok. Nah, itu berarti sudah ada tanda dari radang gusinya itu, Dok. Jadi gitu. sebetulnya itu udah alami dari karang giginya yang menyebabkan infeksi pada gusi. Betul, radang. Sehingga sebetulnya begitu kena scaling sedikit langsung berdarah, bisa gitu berdarah. ya. Jadi bukan berarti selalu kalau scaling itu selalu berdarah, enggak ya, Dok? Enggak juga. Justru karena karang giginya yang menyebabkan infeksi itu jadi berdarah gitu. Betul. Ya, Dok ya. Terus tadi kalau misalnya jadi goyang, kenapa bisa jadi goyang? Nah, itu tadi yang tadi saya sebut ada karang gigi yang subgingival. Nah, karang gigi subgingival ini biasanya lebih jahat ya kalau kita istilahkan, karena dia akan ngerusak tulang-tulang penyangga. Kan gigi itu tertanam di dalam tulang. Nah, ketika karang giginya tidak dibersihkan, dia akan masuk ke dalam ke bawah akar giginya itu, nanti akan ngerusak tulang-tulang penyangganya. Oh, bahaya sekali ya karang gigi ya, Dok ya, sampai ke tulang gigi ya. Betul. Jadi nanti gampang goyang ya, Dok, giginya. Betul, ya? ketika tulangnya sudah habis, sudah tidak ada penopang lagi untuk giginya, jadinya dia makin goyang. Aduh, ternyata bahaya sekali ya karang gigi ya. Nah, makanya sahabat AMC semuanya, bagi karang gigi atau misalkan yang tadi minum kopi ataupun merokok, segera datang ke rumah sakit AMC ya untuk dilakukan scaling. Boleh ketemu sama Dokter Gigi Mirza ya. Boleh banget. Nah, Dokter Gigi Mirza ini praktek di rumah sakit AMC setiap hari ya, Dok ya. Setiap hari, insya Allah. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, Dok ya. Jam berapa, Dok, prakteknya, Dok? Saya mulai praktek dari jam 9 sampai jam 12 sampai jam 1. Nah, jam 9 sampai jam 1 ya, sahabat AMC semuanya. Jangan lupa kalau mau membersihkan gigi ya, biar nggak ada karang gigi, supaya giginya sehat, supaya giginya nggak gampang berdarah, gusinya nggak berdarah, dan giginya kokoh, nggak cepet copot goyang. Segera datang ke Poliklinik Gigi Rumah Sakit AMC ya. Nah, Dok, sekarang kita akan bahas, ada yang sudah bertanya nih, Dok, di WA ya. Aduh, ini antusias sekali nih sahabat AMC, alhamdulillah ya. Dari Ibu Dini ya, apa yang tidak boleh dilakukan setelah scaling nih, Dokter? Sebenarnya kalau scaling ini tidak ada tindakan khusus yang dilakukan setelah scaling. Jadi apapun boleh sebenarnya, mau makan silahkan. Mau minum dingin boleh ya, Dok ya? Minum dingin boleh. Minum yang anget ya silahkan. boleh ya. Cuma memang kalau misalnya dingin atau anget itu ketika setelah scaling itu kan agak terbuka ya. Si akar giginya mungkin kalau misalnya karang giginya banyak ya sampai dia menurunin gusi, itu ketika kita lepaskan si karang giginya, si akar giginya itu akan terekspos, jadi kelihatan lah. Nah, si akar gigi ini dia akan lebih sensitif, Dok. Gitu. Jadi ketika minum dingin atau panas itu mungkin agak lebih sensitif. Jadi gitu. Tapi biasanya kita juga ada namanya dentin untuk reliefnya lah untuk setelah scaling kita bisa juga melapiskan kayak pelapis gitu untuk supaya tidak terlalu sensitif. Berapa lama nih, Dok, kalau kesensitifan gigi kita setelah di scaling itu, berapa lama akan hilang rasa sensitifnya itu? Tergantung, beda-beda orangnya. Jadi ada yang bisa cuma sehari aja udah hilang, ada yang sampai 3 hari juga mungkin kadang masih ada. Nah, sekarang apalagi di luar sana banyak produk-produk pasta gigi, Dok, yang khusus untuk gigi sensitif. Gitu. Nah, itu boleh dipakai ketika habis scaling, boleh dipakai yang itu. Jadi setelah scaling pakai pasta gigi yang untuk gigi sensitif, nah itu boleh kembali lagi ke pasta gigi yang sebelumnya ya. Nah, gitu. Jadi sahabat AMC semuanya jangan takut ya untuk yang mau scaling. Setelah scaling boleh kok langsung minum yang dingin atau hangat ya. Nggak ada ini pantangannya. Justru setelah scaling giginya tampak lebih bersih. Kalau senyum tampak lebih cantik ya. Oke, sekarang ada lagi yang bertanya, Dok, dari Tuan Cepi. Biaya scaling gigi berapa? Nah, nih kayaknya ini udah mau ke rumah sakit AMC nih, Dok. Udah mau berkunjung ke Dokter Mirza nih, udah nanyain biaya ya. Ya, kalau biaya scaling mungkin di beberapa tempat memang agak berbeda-beda gitu. Jadi nanti mungkin di akhir mungkin, Dok ya ada rumah sakit AMC punya promo tersendiri ya. Jadi kita keep dulu. Oke, jadi Kak Cepi sabar dulu ya. Nanti di akhir acara kami akan membahas terkait promo scaling ya, Dok ya. Betul. Yang ada di rumah sakit AMC. Jadi
tetap stay tune nih di IG Rumah Sakit AMC ya Pak Cepi ya. Masih banyak nih yang akan kita bahas ya. Oke, silakan ya. Dok. Baik Dokter Mirza, selanjutnya apakah betul nih kalau ada karang gigi itu bisa menyebabkan resiko terjadinya gangguan jantung nih Dok, penyakit jantung nih? Ya, salah satunya bisa. Kenapa? Karena karang gigi itu kan tadi dari awalnya saya bilang itu adalah kumpulan mikroorganisme atau bakteri-bakteri ya. Nah, ketika ada misalnya luka atau apa, ketika pembuluh darah kita di gusinya atau di sekitar mulut kita terbuka, nah bakteri dari yang karang gigi itu bisa ikut masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, ketika masuk ke pembuluh darah, dia akan nyebar kemana-mana tuh. Salah satunya bisa ke jantung. Nanti di situ dia ngebentuk endapan kayak gitu. Nah, akhirnya terinfeksi lah si jantungnya itu. Biasanya itu namanya perikarditis ya, Dok ya. Perikarditis ya, betul dokter ya. Jadi infeksi pada perikard jantung ya. Betul. Nah, aduh ternyata karang gigi ini benar-benar harus diperhatikan ya, Dok ya, betul. karena bukan hanya akan mengakibatkan masalah pada rongga mulut kita, tapi juga jantung kita ya. juga. Jadi ayo rawatlah gigi kita dengan sebaik-baiknya ya. Kalau ada sedikit karang gigi nih, nah segera datang ke Dokter Mirza untuk di scaling ya. Selain itu Dok, selain jantung ternyata juga ke ibu hamil tuh, ibu hamil itu juga berpengaruh. Nah, gimana jadi, pengaruhnya nih Dok? Kebersihan mulut terutama dia akan menjadi faktor resiko terjadinya preeklamsia, Dok. Hipertensi gitu. ya Nah, jadinya nanti arahnya ke sana. Sama seperti itu tadi prosesnya. Jadi dia akan menginfeksi si bakterinya itu, akan masuk ke pembuluh darah dan itu akan berpengaruh terhadap kehamilan juga. Ya, jadi masih hampir mirip tadi ya secara perjalanannya. Jadi bakterinya akan masuk melalui pembuluh darah jantung. Terjadi gangguan jantung, kalau terjadi gangguan jantung udah pasti ada resiko terjadinya hipertensi ya. Bahkan bukan pada orang hamil pun mungkin bisa juga Dok, bisa menyebabkan hipertensi. Secara tidak langsung mungkin bisa gitu. Bisa. Aduh fatal banget ya. Ini benar-benar harus segera dilakuin nih scaling. Nah sebetulnya Dok, scaling itu dilakukannya berapa sih lama berkalanya? Kalau dilakukan berkala berapa waktu selangnya gitu Dok? Scaling itu kan tadi saya sebut adalah prosedur rutin. Prosedur rutin dari kedokteran gigi. Nah, kenapa kita menyarankan Bapak Ibu semuanya, sahabat Rumah Sakit AMC untuk datang ke dokter gigi setiap 6 bulan. Nah, jadi di situ biasanya kita akan lakukan prosedur scaling ini, Dok. Jadi scaling itu biasanya kita lakukan setiap 6 bulan sekali, kecuali ada beberapa pasien yang kondisinya bisa lebih cepat. Kadang 3 bulan, itu biasanya tuh pada perokok aktif, nah itu akan lebih cepat terbentuk si karang giginya. Biasanya kita akan recall, panggil kembali pasiennya setelah 3 bulan. Nah, itu kita lihat dan kita bersihkan ulang. Itu minimal 3 bulan ya Dok ya untuk kunjungan ulang. Paling cepat 3 bulan boleh, tapi rutinnya 6 bulan. Apakah itu akan mempengaruhi email gigi kita nggak Dok sebetulnya? Ya, kalau mempengaruhi email mungkin ya, bukan email. Kalau email itu buat surat. Email atau enamel kita jadi. Nah, kalau untuk jadi orang takut tuh kadang scaling nanti takut emailnya terkikis. Nah, insya Allah tidak, karena prosedur yang kita lakukan itu tidak sampai ngerok habis kayak gitu, enggak. Karena email kita itu cukup kuat dan bahkan dia adalah lapisan terkuat di tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya pas prosedur scaling biasa itu tidak akan rusak emailnya gitu. Jadi jangan takut ya Dok ya, emailnya nggak akan rusak kok kalau scaling ya. Nah, baik nih Dok, udah ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp Tuan Teddy. Kapan boleh scaling gigi setelah cabut gigi Dokter? Kapan boleh scaling gigi setelah cabut gigi? Jadi habis dari dokter gigi cabut gigi datang lagi nih Dok. Mau scaling. Scaling, aduh rajin banget ke dokter gigi kayaknya. Sebenarnya paling baik itu kalau misalnya mau cabut gigi dan scaling, itu scalingnya dulu. Kebalik jadi ya. Jangan cabut dulu, scaling dulu. Kenapa ya? Tadi Dok yang ada luka tuh kan. Kalau ada karang giginya, bakterinya ada, ketika luka pencabutan gigi itu bisa lebih banyak perdarahan ya, kemudian yang tadi yang kita takutkan yang masuk ke pembuluh darah itu, makanya biasanya kita lakukan scaling dulu sebelum pencabutan. Scaling dulu udah bersih,
baru boleh cabut. Atau kalau misalnya mau cabut dulu, misalnya ada hal yang lebih urgent gitu, misalnya cabut Udah dulu. sakit mungkin ya dok ya, giginya udah sakit, Udah aku nggak pengen kuat. dicabut gitu. Tapi ketika dicabut, oh ya udahlah, mau yang lain lagi gitu ya, mau scaling gitu, boleh. Boleh. Nah, biasanya kita lakukan prosedurnya setelah seminggu. Oh, 1 minggu Karena kita lihat jedanya dulu ya dari cabut dari gigi ke scaling ya. pencabutan. Oke. Itu minimal, karena kita lihat dulu kondisi luka pasca pencabutan giginya. Kalau sudah sehat, ya boleh kita lakukan scaling itu tadi. Tapi kalau mungkin Gitu. masih ada peradangan di bekas cabutannya itu nggak Ya, boleh ya dok iya, ya. kita tunda Karena dulu. resiko infeksi juga ya dok ya. Betul. Oke, begitu Bapak Teddy, mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi yang bertanya Bapak Riki via WhatsApp, apakah bisa scaling gigi dan tambal gigi dilakukan bersamaan? Bagaimana ya dok? Boleh. Jawabannya boleh. boleh. Tapi yang tadi kita lakukan adalah scaling dulu. Jadi kalau giginya bolong ke dokter gigi, mau tambal gigi dan scaling, apa dulu yang dokter kerjakan kira-kira? Biasanya kalau misalnya ketemu dua begitu, kasus begitu, kita sarankan scaling dulu. Oh, scaling dulu. Scaling dulu. Setelah dia bersih, baru kita untuk nambalnya juga lebih enak. Lebih bersih kan kondisinya. Kadang-kadang tuh ada lubang yang tertutup karang gigi. Jadi ketika kita bersihkan karang gigi, ketahuan ada lubang ternyata di situ yang ketutup sama karang gigi. Jadi kita bersihkan dulu karang giginya, baru kita tambal. Kalau tambal dulu nanti yang lubang nggak kelihatan nggak ketambal ya dok Iya, ya? takutnya begitu. Iya, aduh, mudah-mudahan menjawab ya Bapak ya. Sekarang saya buka dulu, ini ada yang bertanya nih dok Oke, boleh. melalui IG. Aduh ini banyak sekali yang bertanya nih dok. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayaknya sahabat AMC ini benar-benar memperhatikan soal Kesehatan masalah gigi. kesehatan gigi dan mulut Alhamdulillah, ya. terima Alhamdulillah. kasih. Karena ya tadi yang kita bahas bahwa kesehatan gigi dan mulut tuh benar-benar sangat penting, karena nggak hanya di rongga mulutnya saja yang nanti jadi bersih, tapi kesehatan tubuh kita ya dok ya, Ya, terhindar betul. dari penyakit jantung ya. Ya. Baik, ini dari Siti Maria, dok. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, kalau anak ada scaling gigi nggak? Bagusnya berapa kali untuk scaling giginya? Terima kasih. Anak ya. Anaknya umur berapa, Ibu siapa? Ibu Siti. Nah, Ibu ini nggak Siti. dijelasin Oh, nih nggak dok. dijelasin. Anaknya umur berapa? Ya. Ada batasannya memang dok untuk scaling mulai dari Nggak. umur berapa? Jadi biasanya untuk anak dengan gigi susu yang masih lengkap, itu jarang sekali terbentuk karang gigi. Oh, kenapa dok? Kenapa? Biasanya kondisi ludahnya itu lebih cair ya, lebih encer. Nah itu akan lebih cepat ngebersihin si plaknya, ya gitu. Jadi biasanya dia akan lebih jarang kita temukan di gigi yang masih periode gigi susu. Gigi susu itu kan mulai dari 6 bulan sampai di campuran itu di 5-6 tahun gitu. Nah, tapi ketika dia sudah mulai muncul gigi pertamanya, itu bisa sudah mulai kebentuk si karang giginya. Tapi tidak ada batasan kapan gigi anak itu harus di scaling atau tidak, itu tidak ada batasan. Ketika sudah mulai ada karang giginya, silahkan Boleh dibersihkan. dikerjakan pembersihan ya dok ya. Betul. Oke, begitu ya Ibu Siti ya. Jadi boleh anak-anak mau di scaling juga ya dok ya, Silakan. asalkan memang sudah terlihat tampak adanya kalkulus atau karang gigi ya. Betul. Ada lagi nih dok dari Atmarini Nita ya. Tiap scaling ngilu terus katanya dok, sampai 2 hari nggak nyaman buat makan. Nah itu kenapa katanya dok? Prosedur scaling memang agak lebih linu. Jadi kan scaling itu kita ada 2 metode ya dok. Ada dengan alat manual, dengan instrumen biasa, kemudian ada dengan ultrasonik. Alat ultrasonik. Nah, Alat udah ultrasonik canggih ya. ya mempermudah dokter gigi Oh sebenarnya. iya, tinggal tambah alat gitu dok. Tinggal ditempelin alatnya gitu. Jadi kalau manual dengan alat instrumen itu akan kita kerok si karang giginya. Biasanya pasiennya akan lebih tidak nyaman dibandingkan yang ultrasonik. Cuma yang ultrasonik sebenarnya lebih gampang, tinggal kita tempelin alatnya, digetarkan dengan getaran ultrasonik dengan kekuatan berapa, itu dia akan lepas nanti si karang giginya. Oh, lepas tersendiri Lepas ya dok sendirinya. ya. Cuma efeknya mungkin ada beberapa orang yang linu pada saat prosedur si scaling dengan ultrasonik ini. Jadi lebih ngilu yang mana dok, antara prosedur yang manual dengan ultrasonik? Beda-beda. Kadang ada yang orang lebih ngilu pada saat lakukan dengan prosedur instrumen manual. Tapi kadang ada juga yang ultrasonik yang lebih linu. Oh Gitu. Saya aja kalau saya bandingkan, saya lebih ngilu atau linu pada saat pakai instrumen ini manual. Gitu.
dibandingkan dengan ultrasonik. Karena ultrasonik itu ada kekuatan yang bisa kita atur. Kalau misalnya terlalu linu, boleh kita turunkan lagi gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin ada nggak sih, Dok, kapan kita harus scaling dengan alat manual, kapan kita harus scaling dengan alat ultrasonik? Ada nggak mungkin karakter dari kalkulusnya harus yang gimana nih? Kita harus udah mulai pakai ultrasonik, mungkin gitu, Dokter. Biasanya kalau udah yang numpuknya cukup banyak, itu akan lebih sulit kita bersihkan dengan alat yang manual. Itu kita perlu bantuan dengan ultrasonik ini. Nah, tapi ada beberapa tempat gigi yang tidak beraturan atau crowding, kita istilahkan, itu akan sulit untuk dibersihkan oleh si alat scaler ultrasonik ini. Nah, itu biasanya kita perlu bantuan dari alat dari yang manual gitu. Jadi bisa kita kombinasikan, kita kolaborasikan gitu. Sip. Nah, begitu ya, Ibu ya. Nah, terus satu lagi tadi pertanyaannya sampai 2 hari ini lu ya. Sampai 2 hari nih. Aduh, ini banyak banget ya pertanyaan masuk. 2 hari, ya memang efek yang tadi saya bilang ada bisa 1 sampai 3 hari gitu kan. Nah, kalau Ibu siapa tadi? Ibu Atma ya? Atmarinita ya. Ibu Atma boleh dibantu dengan pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif, Bu. Nah, gitu. Itu tadi yang udah jelaskan ya, Dok ya. Habis scaling pakai pasta gigi yang untuk gigi sensitif ya gitu. Insya Allah sebelum 2 hari juga udah sembuh ya, Dok ya. Dan sensitifnya udah hilang ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Atma ya. Selanjutnya dari Salnarfa ya. Izin bertanya, Dokter, apakah infeksi saluran akar penyebab awal karang gigi juga? Nah, infeksi saluran akar, Dok, infeksi saluran akar bisa jadi penyebab karang gigi nggak? Infeksi saluran akar itu awalnya dari lubang biasanya. Dari lubang yang sudah dibiarkan lama, tidak segera ditambal, dia akan makin dalam lubangnya. Nah, terinfeksilah si saluran akar atau pulpa giginya, gitu. Nah, ketika giginya jadi sakit kan, jadi sakit biasanya tuh akan nggak mau dipakai makan, Dok. Dilewatin sakit biasanya karena nyerinya. Jadi dia misalnya sakitnya di sebelah kanan tuh, sebelah kanan, sakit, terus dia ngunyahnya di sebelah kiri. Nah, akibatnya penumpukan karang giginya itu akan lebih banyak di sebelah kiri, kanan. Justru yang tidak dipakai yang lebih sering terbentuk si karang giginya. Karena kalau misalnya kita pakai di sebelah kanan, stimulasi air liur itu akan kebentuk di sana. Jadi dia ngebersihin. Secara alami betul. Ketika yang sebelah kanannya tidak dipakai, itu tidak terstimulasi si saliva atau air liurnya. Jadi kebentuk si karang giginya. Makin lama makin numpuk. Biasanya nanti akan bisa sampai nutup si giginya. Gitu. Jadi sebetulnya bukan karena tadi infeksinya ya, Dok ya, tapi karena infeksi yang menyebabkan nyeri, jadi secara tidak langsung nggak dipakai makan. Jadi karang giginya dari sana ya. Gitu. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Selanjutnya dari apa nih? Kiki Kania. Aduh, ini susah sekali namanya ya. Bismillah, Dokter izin bertanya, kalau pernah ditambal atau pasang crown gigi nih, Dok, pas scaling itu ada resiko copot atau patah nggak? Dengan getaran tertentu, kita biasanya akan menjaga si tambalan atau crown atau mahkota gigi itu supaya tidak lepas. Cuma getaran itu dia bisa menjadi resiko untuk terlepasnya si tambalan atau crown gigi itu. Cuma biasanya kalau misalnya sudah ada, kita kelihatan nih dokter gigi, oh ini ada tambalan, ada crown gigi, biasanya nanti di daerah situ kita akan lebih hati-hati. Lebih hati-hati supaya si tambalan atau crown gigi itu tidak sampai lepas. Tapi untuk zaman sekarang sih crown itu, apalagi crown ya, crown itu dia pakai lemnya sudah, inovasinya sudah cukup baik, biasanya dia akan lebih kuat banget untuk jadi nggak lepas ya, Dok ya, walaupun dilakukan scaling yang cukup kuat ya. Gitu. Nah, baik sahabat AMC semuanya, sebelum kita bahas lagi ya tentang pertanyaan ya dan materi, karena pertanyaannya tuh yang masuk udah banyak sekali ya. Alhamdulillah ya, berarti sahabat AMC semua mengikuti ya. Udah berapa nih followersnya nih? Nah, sahabat AMC semuanya, Rumah Sakit AMC punya promo menarik nih terkait scaling ya, Dok ya. Nah, jadi di bulan Juni sampai dengan Agustus ini, Rumah Sakit AMC punya promo terkait dengan scaling gigi dengan biaya 250.000 per rahang ya, Dok ya. Iya, Dok.
Jadi buat sahabat AMC semuanya yang ingin giginya bersih dari karang gigi ya, untuk terhindar dari masalah gigi dan mulut dan juga terhindar dari resiko penyakit jantung, silahkan segera datang ke Poli Gigi Rumah Sakit AMC untuk melaksanakan scaling ya dok ya. Ketemu sama dokter Mirza lagi nanti ya. Ya sebelum promonya berakhir nih dok pastinya ya, karena iya ada masa berlakunya dok ya. Jadi sampai bulan Agustus ya promo ini akan berlangsung cukup ya. Panjang ya dok ya? Iya cukup panjang, ini masih bulan Juli nih dok nih. Nah mungkin nanti semua sahabat AMC yang mengikuti acara podcast ini nanti udah langsung cepet-cepetan nih dok daftar ke Poli Gigi nih untuk enggak ditunggu iya, semuanya. ditunggu nih, apalagi ketemu sama dokter gigi Mirza yang ramah ini ya dok ya. Baik dokter, langsung saja ya, ada penanya lagi nih dok dari WhatsApp. Ini kayaknya panitianya nanti bingung mau ngasih hadiah ke siapa nih dok? Karena pertanyaannya banyak banget, yang masuk lewat IG banyak banget, yang WhatsApp banyak banget. Alhamdulillah ya. Baik, dari Ibu Dita, gusi berdarah sampai 12 jam setelah membersihkan karang gigi, kenapa ya dok ya? Prosedur scaling itu tadi saya bilang kalau misalnya di giginya gusinya sudah radang, nah itu kan lebih gampang perdarahan. Nah sama seperti pencabutan gigi. Kalau pencabutan gigi kan dia pasti luka. Nah prosedur scaling ini juga sedikit banyak akan jadi luka sebenarnya di daerah gusinya. Nah sampai 12 jam bisa saja terjadi. Nah kalau misalnya itu kejadian, biasanya kita akan instruksikan untuk dikompres atau makan minum yang dingin. Supaya terbentuk si bekuan darah yang menghentikan perdarahan. Gitu. Jadi memang kalau radangnya sudah kronis, itu biasanya akan lebih banyak berdarah. Gitu. Kalau radangnya sudah kelihatan tuh, gusinya akan lebih merah biasanya, karena gusi yang sehat itu warnanya pink merah muda. Nah kalau yang sudah radang dia akan lebih merah menyala. Nah itu ketika kita sentuh atau kita bersihkan, dia akan bisa jadi perdarahan dok. Gitu. Nah tapi karena nyeri minum yang dingin mungkin nggak apa-apa, rasain sedikit jadi agak ngilu ya dok. Serba salah ya dok. Serba salah. Tapi kan kita yang penting mana yang lebih kegawatan dulu ya dok ya, daripada berdarah-darah mungkin ya dok ya. Sebaiknya nggak apa-apalah minum yang dingin sedikit ya. Sebetulnya ada pengaruhnya nggak dok kalau yang tadi resiko perdarahan dengan untuk orang-orang yang konsumsi pengencer darah nih dok? Bagaimana untuk mau scaling juga mau scaling, tapi masih konsumsi pengencer darah, apakah ada jeda lama waktu kapan sih obat pengencer darah itu akan dihentikan dulu sebelum scaling? Sebenarnya untuk prosedur scaling kan harusnya kita minimal untuk perdarahan ya. Cuma memang untuk orang-orang tertentu atau pasien-pasien tertentu yang mengonsumsi pengencer darah, kita sebaiknya menyarankan dihentikan dulu pengencer darahnya minimal 3-5 hari. Sama seperti pencabutan. Karena untuk mengurangi resiko perdarahan itu tadi. Saat scaling ya dok gitu. Nanti setelah itu udah baru boleh dilanjutkan lagi. Nah gitu ya, jadi bagi sahabat AMC semuanya yang mungkin punya riwayat penyakit jantung ya, yang memang mengkonsumsi obat pengencer darah, boleh scaling gigi, tapi hentikan dulu obat pengencer darahnya 3-5 hari ya dok ya, untuk mengurangi juga boleh. Konsultasi juga ke dokter penyakit dalam mungkin ya dok ya, atau dokter spesialis jantung ya, untuk mengurangi resiko perdarahan pasca scaling ya dok ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Mita melalui WhatsApp Rumah Sakit AMC, yaitu mengatasi karang gigi pada gigi yang sensitif itu gimana ya dok ya? Nah, gigi sensitif dan karang gigi. Kalau sudah ada gigi sensitif, biasanya orang itu lebih cenderung untuk menghindari dipakai atau dibersihkan si giginya. Akibatnya kebentuklah si karang gigi yang tadi gitu. Cuma penyebab gigi sensitif ini harus kita temukan dulu dok. Apakah penyebabnya dari lubang? Nah, kalau misalnya dari lubang ya otomatis harus ditambal. Atau ada penurunan gusi. Penurunan gusi atau pokoknya permukaan gusinya itu sudah jauh dari mahkota giginya. Itu karena karang gigi juga dok? Bisa karena karang gigi, bisa juga karena kesalahan sikat gigi. Oh, jadi salah sikat gigi bisa menyebabkan gisi turun ya dok ya? Gisinya turun bisa. Gitu. Jadi tipsnya gimana sih dok cara gosok gigi yang benar? Jadinya kita balik ke sikat gigi yang benar jadi gitu ya. Nah, sikat gigi itu sebenarnya nggak perlu keras-keras sahabat AMC. Jadi cukup pilih pas lagi sikat gigi yang soft atau medium maksimal. Kita tidak menyarankan yang hard.
Memang dulu ada tapi sekarang sudah jarang. Karena itu tadi, pertama dia akan bisa ngerusak si permukaan giginya. Biasanya di leher gigi yang dekat banget dengan gusinya. Itu akan rusak kalau misalnya kita tekniknya salah. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkan gigi yang benar? Tekniknya itu ada banyak-banyak, ada macam-macam, Dok. Ada yang teknik vertikal, ada yang horizontal, ada yang sirkular, atau ada yang tekniknya cuma getar-getar aja gitu ada. Sebenarnya itu bisa dikombinasikan semuanya. Jadi ketika permukaan gigi, biasanya kalau saya ya, saya akan menyarankan sahabat AMC untuk membersihkannya tekniknya sirkular aja. Diputar aja, Dok. Cukup diputar. Untuk bagian yang depan ya, bagian yang terlihat itu bagiannya diputar. Karena dengan teknik memutar ini gerakan horizontal, gerakan vertikal itu ada semua. Jadi masuk, dan tekanannya jangan terlalu keras. Nah, yang kita takutkan tadi kalau misalnya jadi resesi itu karena kita gosoknya begini, vertikal. Jadi dia kedorong si gusinya itu kedorong. Nah, itu banyak orang tuh kayak gitu, Dok. Gosok giginya begini, Dok. Sebenarnya kalau tekniknya benar itu memang ada teknik seperti itu, tapi tidak asal-asalan gitu dengan tenaga yang cukup kuat juga, itu juga jadi masalah nantinya. Mungkin gitu. Biar karang giginya pada lepas, pada lepas ya. Kenceng banget itu. Iya, paling begitu. Kita tekniknya sirkular. Nanti kalau bagian pengunyahannya baru kita mau lakukan yang horizontalnya gitu, atau bagian dalamnya baru kita gerakan yang vertikal gitu. Jadi kombinasi semuanya ada di situ. Nah, gitu sahabat AMC. Jadi setelah mengikuti podcast ini harus milih sikat giginya yang benar ya, Dok ya. Jangan yang keras ya, pilihnya yang soft aja. Nyantai aja gosok giginya ya, Dok, muter. 2 menit di depan kaca gitu. Harus ada kaca berarti ya. Iya, dilihat gitu tuh, Dok. Oke. Nah, ini kita cek lagi, ada pertanyaan dari IG, Dok ya, dari Iqbal Muhammad ya. Dok, apakah gigi berlubang bagusnya ditambal atau dicabut? Nah, ini mungkin kalau dari topik nggak apa-apa ya, Dok ya. Oke, gimana, Dok? Gigi yang berlubang, kita lihat dulu lubangnya seberapa besar. Jadi prinsip kita di kedokteran gigi itu selagi giginya masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Nah, kita lihat dulu kondisi lubangnya, apakah sudah terlalu besar, apakah sudah sering terinfeksi. Biasanya tuh kadang suka ada yang bengkak berulang si gusinya. Nah, itu kalau misalnya itu sudah tidak bagus ya, mau tidak mau kita cabut giginya akhirnya. Tapi kalau misalnya lubangnya masih kecil, tingkatan lubang itu ada yang namanya superficial, media, sama profunda, Dok. Itu dengan kedalaman yang berbeda. Nah, kalau misalnya masih superficial sama media, itu ya tambal saja. Gitu. Jangan dicabut ya, Dok ya. Sayang dicabut. Apalagi gigi dewasa nggak usah tumbuh lagi ya, Dok. Gigi itu cuma dikasih 2 set sama Yang Maha Kuasa gitu. Kalau set keduanya sudah dihilangkan, udah habis. Nggak bisa tumbuh lagi ya, Dok ya. Iya, salah satunya cara pasang gigi palsu ya, Dok ya. Iya, betul, kita rehabilitasi. Tapi tetap kenyamanannya berbeda ya, Dok ya. Oke. Jadi begitu ya, Bapak ya. Jangan langsung dicabut. Konsultasi dulu dengan Dokter Miza, nanti ditambal dulu ya, Dok ya. Dilihat dulu kondisi lubangnya ya. Baik, untuk selanjutnya dari Wahyudin 3374. Dok, izin bertanya, apa ada efek samping membersihkan karang gigi, Dok? Efek samping efek samping sih tidak ada ya seharusnya ya. Cuma memang ada resiko yang tadi, perdarahan sama linunya itu aja paling. Yang lain-lainnya sih nggak ada. Kalau yang tadi yang scaling secara ultrasonik tadi, Dok, apakah ada resiko perdarahan juga nggak? Enggak. Sama. Sama juga. Seperti halnya dengan manual, itu dua-duanya beresiko perdarahan itu ada. Gitu. Karena kan sebenarnya menyebabkan perdarahan itu bukan karena alatnya sebenarnya, tapi karena karang gigi yang nempel di gusinya itu, di sekitar gusinya gitu. Kita lepaskan itu kan kena tuh, kena lah si gusinya mungkin. Nah, itu biasanya akan jadi perdarahan di situ, di daerah jadi yang proses radang. pelepasan karang giginya itu dari gusi ya, Dok ya. Betul, kadang seperti itu, Dok. Ada pertanyaan lagi nih dari WhatsApp Ibu Desi ya. Apakah karang gigi dapat lepas sendiri saat menyikat gigi? Kalau sudah jadi karang gigi itu biasanya dia nempelnya lebih keras, Dok. Jadi ketika sudah jadi karang gigi itu susah dibersihkan dengan sikat gigi.
Kalau Gitu. plak tadi masih bisa Kalau dok, plak ya? karena dia masih lapisan lunak, itu harusnya bisa dibersihkan dengan karang gigi, dengan karang gigi, dengan sikat gigi, ya. betul. Dengan sikat gigi itu bisa. Tapi kalau sudah jadi karang gigi, dia akan nempel lebih keras, sulit dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Ya, jadi jangan jadi sikat giginya kenceng Nah, gara-gara iya, mau kadang-kadang ngilangin karang gigi ya dok ya. Ya, betul, betul. Datang aja untuk scaling Ya, ya. Jadi bangga. hanya bisa dibersihkan dengan scaling ya untuk karang gigi. Kalau plak masih bisa dengan sikat Ya, gigi itu gitu dengan ya dok prosedur ya. normal di rumah itu harusnya bisa Bisa, dibersihkan. Oke. Dari Bapak Gilang nih dok, ada pertanyaan, apakah scaling gigi perlu dibius terlebih dahulu dok? Karena ngilu Dibius ya ya, Dok. mungkin Pak Gilang ya. Oke. Itu ya akhirnya bisa kita berikan anestesi lokal, Anestesi Dok. lokal di beberapa seputar tempat. gigi yang mau dibersihkan karangnya dok ya. Tapi itu Oke. jarang sekali kita lakukan. Jarang Oh, sekali kita lakukan teknik anestesi lokal atau bius di sekitar di situ. Tapi ya kalau misalnya pasiennya memang sangat tidak bisa mentolerir ngilunya, Rasa nyerinya. maka kita bisa berikan. Oh, oke. Gitu. Oh, gitu. Jadi untuk sahabat AMC ini yang takut scaling, takut nyeri banget bisa di anestesi cuma, lokal ya. iya, Dok, ya? jadinya tapi nanti ada takut lagi, takut ke jarum suntik. Jadi Gitu. gimana ya dok ya? Mau dibius takut disuntik Iya. ya. Nggak dibius takut Takut nyeri ngilu. ya. Yang penting giginya nanti jadinya sehat gitu aja Insya sahabat AMC Allah. ya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan melalui IG. Ismi Hairun dok, dari Ismi Hairun. Dok, izin bertanya, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan karang gigi apa aja yang bisa dilakukan dok? Oke. Untuk mencegah pertumbuhan karang gigi, pertama sikat gigi. Oh, itu udah yang pasti ya, Dok, pasti, ya. itu yang minimal kita lakukan. Minimal 2 kali dalam 1 hari. Kapan waktunya ya? Setelah sarapan. Setelah sarapan biasanya tuh orang kalau mandi pagi baru sikat Iya, gigi. betul, Dok. Bangun terus tidur, sarapan. sikat gigi. Nah, setelah sarapan nggak dibersihin lagi. Nah, itu sebenarnya potensi terbentuknya plak dari situ, sisa makanan yang tidak dibersihkan pada saat pagi. Gitu. Jadi kita sarankan tuh sikat giginya tuh setelah sarapan. Dibersihkan Bu Ismia, dibersihkan pada saat setelah sarapan pagi, kemudian yang satu lagi minimal pada saat sebelum tidur. Karena kan aktivitas makan sudah selesai semuanya. Iya, betul. Nah, itu kita bersihkan. Itu paling minimal. Kedua, penggunaan mouthwash boleh dipakai, cuma jangan terlalu sering. Resikonya apa dok kalau terlalu sering? Karena mouthwash yang beredar di pasaran itu kan dia sifatnya antibakterial, dok. Nah, sedangkan di mulut kita itu dibutuhkan ada bakteri normal yang berfungsi untuk kita, berbaik, manfaatnya Bakteri ada. baik ya dok ya? Ya, buat ada bakteri mulut kita baiknya. ya. Kalau kita pakai mouthwash itu semua bakteri baik, yang jahat, yang baik itu dia akan ngabisin Dimatikan. semua gitu. Oke. Jadi memang tidak disarankan terlalu sering dan tidak disarankan dalam jangka waktu lama. Nah, kadang orang pengen pakai mouthwash supaya bau mulutnya Lebih segar, segar, gitu ya dok ya. betul. Mulutnya lebih segar. Ya. Jadi kadang-kadang habis gosok gigi harus pakai tuh mouthwash biar lebih gitu ya. segar. Ternyata nggak baik juga setiap hari ya, Ya, dok. kalau setiap hari ya. tidak baik. Terus ya, Bagusnya gimana dok? 1 bulan berapa kali boleh pakai mouthwash? biasanya dengan indikasi tertentu kita menyarankan penggunaan mouthwash itu maksimal 2 minggu. 2 minggu sekali. Enggak, jadi kalau misalnya kita mau pakai setiap hari itu maksimal 2 boleh. minggu, stop. Di 2 minggu stop dulu. Selama berapa lama dok? Nanti kita kasih jeda misalnya sebulan atau 2 bulan, itu boleh pakai lagi. Oke, gitu. supaya pertumbuhan bakteri baiknya tidak terganggu juga. gitu Iya, ya, dok ya. betul. Oke. Terus tadi berarti tadi sikat gigi yang pertama. Kedua, pengunyahan, dok. Oh, teknik mengunyah. pengunyahan. Ya, Oh, ada teknik bukan teknik pengunyahan. Ya, mengunyah itu kan harusnya di 2 sisi. Jadi jangan mengunyah di hanya satu sisi saja, kanan saja atau kiri saja. Nah, itu biasanya nanti kalau satu sisi saja kebentuknya di sebelah yang tidak dipakai untuk mengunyah. Oke. Jadi disarankan untuk mengunyah 2 sisi. Bergantian ya dok ya. Gantian. Dari kanan berapa kunyahan, terus pindahin ke kiri berapa kunyahan. Kadang gitu kalau kan. lama nggak dipakai suka nggak nyaman juga deh dok ya. Iya, betul. Makin lama tidak dipakai makin tidak nyaman. Oke. Gitu. Ada lagi mungkin teknik supaya mencegah karang gigi? Terus makanan, kalau makanan kita pilihnya makanan yang berserat, sayur-sayuran, buah-buahan, itu kan dia secara tidak langsung akan ikut membersihkan si
gigi Oh, sebenarnya gitu dari ya, serat-seratnya itu. Oke, kalau yang banyak gulanya sesuatu akan menambah karang gigi ya dok ya? Ya, gula itu Oke. makanan untuk bakteri. Oh, bakteri senang banget sama gula ya dok. Jadi sahabat AMC untuk mencegah adanya karang gigi, makanan juga perlu diperhatikan ya dok ya. Pilihlah sayur dan buah ya, apapun itu ya jenisnya ya dok. Boleh apapun, Oke, silahkan. ya. 3 itu cukup mungkin ya dok ya untuk mengurangi karang gigi, mulai dari tadi makanan yang harus kita pilih ya, teknik cara mengunyah ya dok ya, itu juga mempengaruhi munculnya karang gigi ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dari Ibu Putri. Apa yang terjadi jika tidak pernah scaling gigi nih dok? Waduh. Seumur hidup ya belum di scaling. Belum pernah. Belum pernah. Nah, pertama yang paling ringan adalah terjadinya radang gusinya. Radang gusi itu yang tadi saya bilang warnanya akan lebih merah, lebih gampang berdarah. Biasanya sikat giginya, kalau pada saat sikat gigi itu akan jadi berdarah. Pas ngeludah tuh kok merah-merah darah ternyata gitu. Karena infeksi dari karang giginya ya dok ya? Ya, dari situ, dari radangnya. Kedua, bau mulut. Oh, udah pasti karena banyak bakteri di giginya ya dok ya. Jadi kebentuklah si gas-gas yang dibentuk oleh bakteri itu, jadi namanya bau mulut gitu. Ketiga, kalau misalnya karang giginya itu makin dibiarkan, tidak pernah dibersihkan, yang tadi saya bilang, dia akan merusak si struktur jaringan penyangga giginya, termasuk tulang penyangga. Nah, kalau misalnya dibiarkan, dia akan merusak terus, nanti giginya bisa goyang dan bisa tanggal sendiri atau lepas sendiri juga bisa itu kadang-kadang gitu. Bahkan dengan ketika makan aja bisa lepas, itu bisa. Oh, karena kerusakan penyangga gigi ya, karang gigi ya dok ya. Atau kadang giginya juga bisa ada celah ya dok ya antara gigi ya. Nah, itu kalau celah itu biasanya karena sudah ada karang gigi yang ngerusak si bagian tulang. Itu dia nanti kan ketika giginya tidak kuat lagi, dia goyah. Set, kebentuklah celah gitu. Secara fisiologis ya. Oke, ada lagi dari Bapak Yosi ya. Apakah lansia boleh scaling gigi nih dok? Ada batasan umur nggak kan ya dok? Iya. Tadi sudah saya sampaikan, tadi ada yang balita mau dibersihkan karang gigi boleh. Kalau misalnya lansia boleh. Tidak ada batasan usia untuk kita bersihkan karang gigi. Pokoknya yang pengen giginya bersih, senyumnya jadi cantik, silahkan scaling gigi ya dok ya. Nggak memandang batas usia. Tidak memandang gender, silahkan. Siapapun boleh. Oke dokter, aduh waktunya sudah 10 menit lagi nih dok. Nggak terasa ya dok ya, aduh karena pertanyaannya banyak banget ya. Alhamdulillah. Dari Bapak ini di audio dok. Nah dok mau bertanya, boleh nggak kalau scaling? Oh ini udah dijawab tadi ya, minta dianestesi dulu dok. Boleh ya kan tadi udah dijawab ini Maya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eriana, Assalamualaikum dok, kalau mau tambal gigi tapi ternyata diperlukan scaling, apakah bisa di hari yang sama? Habis scaling lalu lanjut tambal gigi atau harus hari yang berbeda? Kayaknya tadi udah dijawab juga ya dok ya, dari pertanyaannya ya. Sebenarnya boleh. Kalau karang giginya itu tidak terlalu banyak, kita bersihkan karang giginya dulu. Nah, tapi kalau misalnya terlalu banyak karang giginya itu kadang ya itu tadi perdarahan itu. Nah, kadang perdarahan ini akan jadi menyulitkan pada saat prosedur penambalan gigi. Gitu biasanya nanti kalau misalnya perdarahannya cukup banyak, kita sarankan untuk ditunda dulu untuk penambalan giginya. Nanti setelah bagus, perdarahannya sudah berhenti, boleh di hari ketiga atau seminggu kemudian baru kita lakukan penambalan. Oh, biar recovery dulu ya dok ya, karena masih ada proses peradangan di situ ya. Lagian biar nggak tambah nyeri juga ya dok ya, habis scaling langsung ditambal. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Fikri, dok izin bertanya kalau untuk scaling bagusnya berapa tahun sekali? Kita lewat saja dok, karena masih banyak nih. Dari Novi Kartika ya, yang menyebabkan karang gigi itu apa ya dok? Tadi sudah dibahas mungkin ya. Lanjut saja mungkin dokter. Boleh silakan. Oke, dari Ulfazini, dok gigi saya tambalannya copot, terus giginya jadi juga potong setengah. Bagusnya dicabut atau gimana nih dok? Waduh, ini kompleks ya, udah tambalannya copot, giginya patah. Aduh, gimana nih dok? Intinya harus kita lihat dulu kondisi klinisnya seperti apa dok. Jadi kalau misalnya patah dan itu masih bisa kita lakukan restorasi, ya lakukan restorasi atau penambalan. Tapi kalau misalnya patahnya sudah lebih dari setengah,
atau sudah terlalu besar, itu mungkin ya pencabutan jadi satu pilihan terapi juga, gitu. Tapi nanti kita lihat dulu. Biasanya kita akan ronsen dulu, kita lihat struktur yang ada tersisanya seperti apa. Sebenarnya masih mungkin untuk dipertahankan, masih mungkin. Biasanya nanti kita akan lakukan perawatan saluran akar, terus kita lakukan pemasangan pasak untuk Apa itu pembuatan pemasangan pasak? pasak itu kayak kita masukin nih pasak ya, paku ya dok ya, paku. ke dalam saluran akar. Ah. Nah itu nanti untuk menguat untuk pembentukan si crown atau mahkota giginya gitu. Karena kan udah patah setengah tuh nggak ada tempat. Iya, Jadi kita perlu ada bantuan atau pasak itu untuk tempat si gigi tiruannya, gigi mahkotanya gitu. Oke. Baik. Nah, sahabat AMC semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya, Dok, masih 5 menit lagi. Jangan lupa ya, Rumah Sakit AMC punya promo menarik terkait scaling gigi ya, Dok ya. Jadi sampai bulan Agustus nanti ada promo scaling gigi 250.000 per rahang ya, Dok ya. Waduh, ini tuh promo menarik sekali ya. Lumayan masih sampai bulan Agustus nih ya. Nah, untuk yang mau scaling gigi boleh ya menghubungi untuk tanya-tanya lebih lanjut nih terkait dengan scaling gigi, boleh hubungi nama admin yang ada di brosur yang sudah tertera di brosur promo scaling gigi ya. Baik. Oke, lanjutkan ya Dok ya. Nih pertanyaannya masih banyak. Dari Mira Okta, Dok. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, apakah tumbuh gigi bungsu itu bahaya? Nah, gigi bungsu nih Dok, yang bikin sakit gigi nih Dok biasanya. Tumbuh gigi bungsu ya. Kalau posisi gigi bungsunya baik-baik saja dalam artian tegak, ruangannya cukup, itu biasanya tidak akan bermasalah. Itu yang bermasalah kalau misalnya giginya tumbuhnya miring, Dok. Jadi giginya tuh nabrak begini, ini biasanya akan menyebabkan sakit. Sakit tuh biasanya sakit di daerah sekitar pastinya. Kadang juga ada sampai yang migrain. Sampai ke kepala ya Dok Tuh, ya. migrain berulang pas kita cek ternyata ada gigi bungsu yang tumbuhnya miring. Nah, itu kita sarankan untuk dilakukan prosedur odontektomi namanya. Dicabut atau pencabutan. Gitu ya, Dok ya. Karena akan mengganggu juga ya Dok ya, daripada. Jadi sebetulnya Terus-terusan. apa sih fungsi pentingnya untuk gigi bungsu Gigi itu bungsu. Dok? Sebenarnya sama aja. Gigi bungsu itu kan gigi geraham. Fungsinya ya terutama untuk pengunyahan. Cuma mungkin kalau orang-orang zaman dulu tuh rahangnya agak gede-gede, jadi dia akan optimal fungsi pengunyahan sih sampai ke gigi bungsu juga. Nah, sekarang makin zaman sekarang makanannya kita lebih banyak yang lunak-lunak gitu kan. Jadi gigi bungsu itu nggak terlalu berfungsi optimal untuk pengunyahan. Jadi nggak apa-apa dicabut juga ya Dok Iya. ya. Apalagi kalau misalnya sudah bermasalah. Gitu. Daripada bikin nyeri nggak apa-apa cabut, masih ada geraham yang lain ya Dok ya, yang untuk membantu boleh. proses pengunyahan. Gitu. Oke, masih 5 menit lagi, kita lanjut ya Dok ya. Dari Yances 36 nih Dok, selamat siang ya, jangan pagi ya, udah jam 10:30 ya. Udah jam 11. Dokter, mohon izin bertanya, untuk anak kedua saya giginya abses Dok, untuk penanganannya seperti apa? Umur berapa Pak? Nah ini dia yang nggak disebutkan dijawab juga. Dok. Ya, kalau giginya abses berarti itu penyebabnya dari lubang. Biasanya dari lubang. Lubangnya sudah cukup dalam, yang sudah saya sebut tadi profunda ya, giginya sudah kena sarafnya, infeksinya sudah ada di ujung akar giginya. Nah, penanganannya kita lihat dulu usia pertama. Kita lihat usianya, kalau misalnya untuk menentukan ini giginya masih gigi susu atau masih sudah gigi tetap. Kalau masih gigi susu, kita lihat gigi penggantinya ada di mana. Kalau ternyata gigi penggantinya sudah dekat, udah mau menggantikan giginya, ya sudah kemungkinan akan lebih ke arah pencabutan. Cabut aja. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih gigi susu, terus gigi penggantinya masih jauh, masih belum waktunya untuk tanggal, itu kan kita lakukan perawatan saluran akar. Sama halnya seperti perawatan saluran akar di gigi dewasa. Gitu, perlu dibersihkan. tahapannya Ya, ada prosedur yang berulang-ulang untuk datangnya kontrol gitu, dibersihkan sampai akhirnya nanti kita tambal lagi si giginya, itu dibentuk lagi giginya. Jadi tetap ditambal tapi sementara gitu ya Dok, yang pas Iya, perawatan pada akar, saat saluran prosedur dibersihkan itu mungkin akan ditambal sementara sampai nantinya udah bagus, baru kita tambal permanennya gitu. Oke. Aduh dokter, nggak terasa nih waktunya udah mau selesai ya. Padahal masih banyak banget nih yang Waduh, harus ya. kita bahas ya. Nggak apa.
karena mungkin waktunya yang sudah mau habis, kita langsung saja mungkin dokter ada kesimpulan ataupun ada tips ya tentang scaling gigi ini. Silahkan dokter. Oke, sahabat rumah sakit AMC, kita scaling gigi itu sebenarnya prosedur normal, prosedur rutin yang kita lakukan di kedokteran gigi. Jadi fungsinya banyak sebenarnya. Yang tadi menghilangkan bau mulut dan segala macam, segala permasalahan mungkin bisa diselesaikan, beberapanya dilakukan di scaling gitu. Scaling kapan sih kita lakukan scaling? Minimal 2 kali dalam 1 tahun atau setiap 6 bulan sekali. Itu prosedur yang kita lakukan untuk pembersihan karang gigi. Tujuannya apa ya? Supaya radangnya bisa kita bersihkan, kita hindari. Terus nanti hasil akhirnya adalah kita lebih senyumnya akan lebih pede. Nah, dengan nafas yang lebih segar, tidak ada noda-noda, giginya lebih cemerlang, itu senyumnya pasti akan lebih pede. Gitu dok. Nanti silahkan jika ingin membersihkan karang giginya, mangga kita tunggu di Poliklinik Gigi Rumah Sakit AMC. Iya, terima kasih dokter untuk materi hari ini ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dok ya. Alhamdulillah karena kesehatan gigi dan mulut itu wajib sekali kita jaga ya, karena banyak sekali dampak yang mungkin akan timbul ya dok ya dengan adanya karang gigi yang ada di mulut kita ya. Baik sahabat AMC semuanya, sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, untuk 3 orang pemenang nih dok yang sudah bertanya baik melalui WhatsApp maupun IG Rumah Sakit AMC, nanti akan dihubungi oleh admin Rumah Sakit AMC. Jadi silahkan aktifkan nomor handphone masing-masing ya. Siapa tahu sahabat AMC akan dihubungi pagi ini oleh admin Rumah Sakit AMC untuk mendapatkan hadiah yang menarik ya untuk 3 orang pemenang ya. Jadi banyak sekali nih manfaat podcast nih, udah dapat ilmu ya, dapat hadiah juga dok. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak buat Dokter Gigi Mirza yang sudah hadir di studio podcast Rumah Sakit AMC pada pagi hari ini, dan terima kasih banyak kepada sahabat AMC semuanya yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini selama 1 jam. Mudah-mudahan acaranya ini bermanfaat ya buat kita semuanya, dan ikuti terus IG Live Rumah Sakit AMC untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi dok pastinya. Karena podcast ini akan berlangsung secara rutin ya dok ya. Dari saya pemandu acara pagi hari ini Dr. Fitria undur diri dan Dr. Mirza juga undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf